Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan, dan ini adalah bagian akhir dari surah Al-Baqarah. Perlu diingat oleh kita bahwa surat Al-Baqarah secara keseluruhan adalah surat yang pertama-tama di Madinah, kisaran 15 bulan. Sehingga ada yang menganggap dengan surat ini Nabi Muhammad dipersiapkan oleh Allah bersama para sahabat dari Muhajirin, Ansor untuk menghadapi suatu perang yang kemudian kita sebut perang Badar. Perang ini itu bukan perang yang mudah. Kenapa? Karena situasi umat Islam itu dalam keadaan krisis ekonomi. Kaum Ansor yang menjadi pribumi itu bukan kaum kaya yang bisa mensubsidi, mensupport Ansor yang butuh bantuan tempat tinggal, logistik. Yang dilakukan Ansor itu berbagi, bukan karena mereka orang kaya lalu berlebih. Berbagi sehingga berdesak-desakan, berbagi hasil pertanian sehingga dicukup-cukupkan. Nah, di tengah-tengah itulah perang Badar dipersiapkan. Maka amalan-amalan yang terungkap di dalam surat Al-Baqarah ini itu bukan amalan dalam posisi normal, seperti perintah sedekah. Itu perintah sedekah di tengah-tengah bingung yang beri sedekah kenapa lagi? Oh, sudah nggak ada. Beberapa cerita memilukan hati. Anaknya Rasulullah kadang-kadang harus minta makanan untuk makan siang itu atau untuk makan sore itu, bukan untuk besoknya lagi. Maka perintah tentang sabar juga ancaman gak boleh mundur. Sabar itu tetap bertahan di garis, tidak boleh mundur sejengkal pun. Mundur berarti murtad. Itu sabar. Maka timbul juga perintah sholat, wasta'inu bis-sabri was-salat, agar di dalam keadaan situasi yang genting itu tetap memiliki hubungan relationship dengan Allah. Nah, itu surat Al-Baqarah ini. Nah, semua kesulitan-kesulitan itu adalah dalam rangka membuat perbedaan semakin lebar dengan Bani Israil. Selebar jarak dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Begitu juga dengan kaifiyah. Allah mengancam, fala tahsyauhu, jangan coba-coba kamu memunculkan rasa takut pada Bani Israil. Terjemahannya takut berbeda. Satu, jangan takut berbeda. Satu, jangan takut memerangi. Oke lah, takut memerangi. Momentum perangnya nggak ada kan sekarang. Mau perang apa? Oh, memang gak ada perang.
Tapi kalau kita takut berbeda saja susah, maka kata Allah, wahsyauni, takutlah padaku, jangan takut pada mereka. Baik takut berbeda, takut memerangi. Lalu Allah menegaskan, walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ingat nggak ini urut-urutannya nih? Berkali yang penting. Gawat. Kan ini kita sekarang di 140-an ya. Allah menegaskan harus berbeda dengan Bani Israel. Walikullin wijhatun, setiap umat wijhatun memiliki cara pandang yang berbeda. Tidak bisa dicari persamaannya dan tidak perlu cari-cari kesamaan. Wa waliha, karena itulah cara pandang kita. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah untuk mempertegas perbedaan itu. Kan sampai di situ ya. Lalu turunlah arean praktek-praktek yang membuat perbedaan itu semakin jelas dalam hal berumah tangga. Bagaimana berumah tangga disatukan untuk fokus melihat peluang surga, karena Bani Israel tidak tertarik surga. Andai kata ada krisis harus cerai, maka tetap tidak boleh membuka pintu neraka, karena orang kafir baik dari Nasrani maupun Yahudi itu rumah tangga itu tidak dikait-kaitkan dengan akhirat. Perempuan dicampakkan gitu saja. Begitu juga dalam hal menyusui anak, dikaitkan dengan surga dan neraka. Lalu dalam hal mengelola uang, maka peringkat paling pertama adalah sedekah. Tapi peringkat kedua juga sedekah. Peringkat ketiga sedekah, maka lawan sedekah riba. Tuh, kan kemarin gitu kan? Ketika orang itu tidak mampu menolong orang lain, maka dia terjebak pada riba. Nah, bagi kita yang kesulitan secara psikis menolong orang lain, hanya ada satu katup, namanya qaulun ma'rufun. Ngomong yang baik-baik, maaf Pak, saya nggak punya uang. Kembalilah besok, mudah-mudahan sudah ada uang untuk menolong Bapak. Begitu kita qaulun ma'rufun saja tidak mampu, pasti terjebak riba. Jadi peringkat pertama sedekah, peringkat kedua sedekah, peringkat ketiga sedekah. Sedangkan al-bai' itu adalah kegiatan untuk saling mengambil keuntungan. Tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan. Nah, itulah perjalanan refleksi kita sampai menjelang ayat terakhir ini. Sebelum kita amanah rasulu sampai ke la yukafir. Jadi ayat ini kan ditutup, ini 3 ayat lagi kita. Ayat sebelum pengais bungsunya, apa pengais bungsunya itu? Amanah rasulu. Ayat penutupnya la yukallifullah. Rasulullah bersabda, andai kata kalian membaca 2 ayat sebelum akhir, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kulla lailatin, tiap malam, fahasbi, maka harus cukup kok. Wallahu alam arti cukup itu mungkin cukup menenangkan hati. Yang tenang kalau paham, cukup menguatkan hati. Tapi saya ingin mengambil hal-hal penting dari Al-Baqarah. Cukup keberanian, cukup nyali, cukup akal pikiran sehingga tidak terjebak pada gaya hidup Yahudi Nasrani. Jadi kalau kita mengulang-ulang, kulla lailatin, setiap malam dibaca, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
terus sampai warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Tiap malam dibaca. Nah, perbedaan yang paling penting antara kita dengan Bani Israel adalah di ayat 2 sampai 5. Tuh. Jadi orang Yahudi itu memang beriman kepada Allah. Orang Nasrani itu beriman kepada Allah. Mulai gagal itu di faktor berikutnya, yaitu mereka gagal beriman kepada malaikat secara keseluruhan. Seperti orang Yahudi, maaf Allah, saya beriman pada petugas-petugas Allah, malaikat, tapi Jibril enggak lah. Kan ke malaikat Jibril enggak mau. Karena malaikat Jibril itu yang membuat hati Bani Israel terluka. Gara-gara malaikat Jibril, harapan mereka nabinya secara genetik, nabinya itu yang ditetapkan sebagai nabi terakhir dari kalangan mereka, Jibril ngelantik Nabi Muhammad. Ini gara-gara Jibril ini. Maka malaikat Jibril diboikot di kalangan Bani Israel. Mereka beriman pada Allah. Mereka juga beriman kepada malaikat Allah kecuali Jibril. Apakah mereka beriman pada kitab Allah? Beriman. Kepada Taurat beriman, pada Injil beriman, tapi kepada kitab Allah bernama Al-Quran enggaklah. Kompak nih, Yahudi begitu, Nasrani juga begitu. Mereka berimankah kepada Nabi Allah? Beriman, dari Nabi Muhammad sampai semua nabi kecuali Ishak, kecuali Muhammad. Berarti itulah problem mereka. Tinggal satu, masalah hari akhir. Mereka beriman kepada hari akhir, tapi dengan cara pandang mereka bahwa seburuk-buruk mereka mampir ke neraka cuma pirang-pirang dunia. Sini duit neraka satu. Nah, kata Allah, sempurnakan iman kita. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Terus sampai terakhir. Nah, maka di ayat ini, ayat 284, seolah kesimpulan awal menjadi kesimpulan akhir juga. Kita baca ayat-ayat kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dikarenakan hanya milik Allah lah ma segala hal apapun, fis samawati yang ada di langit, wa ma dan apapun, fil ardi yang ada di bumi. Semuanya li milik Allah. Nah, di dalam li itu artinya milik. Itu ada dua kaki. Satu malikun, yang memiliki. Dua malikun, yang menguasai. Berarti raja. Malikun berkaitan dengan benda. Sing dimiliki apa? Benda. Bendanya bisa berupa kita ini. Senajan kita ini manusia wong urip, tapi pada diri kita ada benda. Ada perkakas. Bola mata kita itu benda. Tangan kita itu benda. Sampai kuping, termasuk
minyak yang ada di lubang telinga kita. Allah mengolesi telinga kita, nggak pernah beli di apotek itu. Sehingga dinding telinga kita ada semacam kayak minyak. Binatang-binatang kecil yang flying terbang masuk ke telinga, pasti sayapnya nempel di dinding. Naudzubillahi min dzalik lah menurut diolesi minyak. Mana kayak wabak mungkin ini kelembetuk segala ya. Mereka terperangkap. Dan itu benda malikun, milik Allah. Kita pakai kapan-kapan, balikin ke Allahnya. Sedangkan malikun, raja, nggak mungkin raja apa yang ada di dalam bumi apa? Batu. Raja batu lah kayak orang Medan membentukkan. Semua raja itu raja makhluk hidup. Allah itu menjadi raja bagi seluruh makhluk di alam raya ini. Tapi Allah juga malikun, sebagai pemilik tunggal dari segala hal benda yang ada di alam raya ini. Jadi kita harus bedakan tuh. Kenapa menyebut Allah itu maha memiliki? Karena benda yang kita pakai pada dasarnya milik Allah. Tapi Allah juga maha menguasai, maha merajai. Berarti bukan urusan benda, urusan kita urip ke. Itu kepada Pak Jokowi bayar pajak, pada Allah lebih dari sekedar bayar pajak. Karena meraja. Hebatnya Pak Jokowi raja, presiden, tapi tidak punya pemilik. Pak Jokowi itu bahkan punya tanah nggak di Pontang, nggak punya. Ini Pontang, rasa nur duwe ya Pak Jokowi mah. Kayak kalian Pak Maruf Amin. Tapi Allah, semua tanah di Pontang milik Allah. Yang dipakai para hali di penancangan berapa itu? Berapa meter? Kenapa ngambil cuma 500 semuanya milik Allah kok? Itu namanya benda. Jadi semua dirajai oleh Allah. Allah ingin kita paham itu. Maka tunjukkan rasa tidak berdaya kita pada Allah. Namanya abdul. Sudah kita bahas. Wa in tuddu, sekarang persoalannya menjadi berbeda nih. Karena kita itu setitik noktah. Seluruh yang kita miliki milik Allah. Seluruh yang kita anggap bisa kita kendalikan pada dasarnya dikuasai oleh Allah. Maka akhirnya kita nggak berdaya. Taunya dari mana? Mari kita lihat. Wa in tuddu ma fi anfusikum. Wa in tubdu, dan jika engkau tampakkan, jika engkau perlihatkan. Kalau nggak diperlihatkan, ya tetap kelihatan buat Allah. Jika engkau perlihatkan ma segala hal fi anfusikum tentang diri kamu, atau sebaliknya au tukhfuhu, engkau sembunyikan. Wah ngeri ini. Yuhasibkum billah. Semua itu, baik yang kamu tampakkan atau kamu sembunyikan, itu akan ada menjadi materi pengadilan Allah. Akan dihisab. Nggak berdaya amat kita ya. Nah yang menjadi masalah gini kita harus melihat yang kita tampakkan, yang kita sembunyikan. Kalau tampakkan berarti pengen dilihat siapa? Pengen dilihat pihak lain, mungkin Allah, manusia. Kalau kita sembunyikan, tidak pengen kelihatan pihak lain, mungkin Allah, mungkin manusia. Menyembunyikannya pasti di hati. Artinya
pekerjaan hati akan menjadi objek perkara hisab. Dan kaidah nggak bisa menghindar. Lah abot amat rasanya. Saya punya niat, rencana jahat 20 tahun yang lalu, belum pernah saya realisasikan. Sepanjang itu saya memproduksi perkara hisab, sampai kemudian gagal saya laksanakan. Nah, itu jadi pokok hisab. Maka para sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, abot amat berkenaan urusan. Sudah kami disuruh pindah kiblat, sudah kami disuruh sholatnya berbeda dengan Yahudi, sudah kami disuruh puasa, dan puasanya lebih panjang dari 3 hari menjadi 1 bulan. Kami juga nggak boleh sembarangan menikah. Cara kami melamar perempuan yang ditinggal mati suami juga beda lagi. Cara kami mentalak beda. Aturan kalau istrinya itu belum sempat digauli, keburu saya cerai juga beda. Bagaimana cara mengatur anak susuan juga beda. Berat ini ditambah urusan gerentes hati masuk perkara hisab. Berat. Tapi protes tinggallah protes. Allah tidak menurunkan grade. Allah ngotot. Maka dijawab oleh Allah di dalam nanti di ayat berikutnya, mestinya kamu itu sami'na wa ata'na. Tapi Bani Israil berbeda, sami'na wa asaina. Ingat ya masih ya, kita lagi refleksi. Sami'na wa asaina. Tuh lihat tuh, amanar rasulu bima. Orang-orang beriman udah pada beriman loh. Kamu mau kapan cemen amat, berat. Tapi akhirnya Allah Maha Bijak, turun juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada abot nulis, kamu tidak akan bisa kecuali menurut kemampuan kamu. Sehingga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha oleh sebagian ulama dianggap menasakh, menghapus ayat yang mewajibkan kita itu seluruh hidup kita menjadi objek hisab. Gitu loh ya. Nanti kita bahas. Sampai di situ aja dulu ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Yang jelas dari penggalan kalimat ini kita mendapat faedah, ada pekerjaan badan, ada pekerjaan hati, ada amal jasad, ada amal hati. Jadi hati itu beramal. Niat itu amal hati. Pikiran kotor, amal hati. Uang murah-murah, seudon. Masuk objek hisab enggak? Tapi orang lain enggak tahu. Yang jadi masalah Allah ini serba tahu, nih mah tahu terus. Nah, masuk objek hisab. Ya abot ya benar, sahabat abot harus sampai abot. Karena Rasulullah yang dibicarakan bukan masalah seudon. Perintah perang, beberapa sahabat hatinya jelek. Ada rasa takut, tapi dia jujur hati. Kata Allah, fala tarshawhum wahshawni. Jangan kamu tunjukkan takut berbeda dengan Bani Israil. Wahshawni, tapi takutlah padaku, tapi dalam hati. Perimenku, maka datang pada Rasulullah. Ketahuan gak sama Allah? Pasti ketahuan. Diperkarakan dihisab gak? Lain yang jadi masalah. Ya, nanti dibahas di ayat berikutnya. Mana itu? Fayaghfiru, maka Allah mengampuni liman. Fayaghfiru, terus menerus memberikan ampunan, istimrod. Liman bagi siapapun yasha'u, yang sesuai dengan kehendak Allah.
Wa yu'adzibu, dan Allah juga terus-menerus mengazab liman kepada siapapun yasha'u, yang sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau yasha kita rubah fa'ilnya, tadi fa'ilnya siapa? Allah ya. Kita rubah fa'ilnya. Fayaghfiru, maka Allah juga mengampuni liman yasha, kepada siapapun yang pengen diampuni, bisa. Ya. Berarti yasha manusia, sing duwe kepengenan manusia. Wa ya'dzibu, dan Allah akan mengazab man, kepada siapapun yasha, yang pengen diazab. Nah, bisa dua kemungkinan. Nah, saya kurang senang yang kedua, pakai yang pertama, bahwa Allah itu akan mengampuni pada siapapun yang sesuai dengan kehendak Allah. Tidak sembarang taubat diterima, ada tata caranya. Ya, tidak sembarang diterima. Nah, apalagi taubat iwak-iwak sambelnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah Allah itu terhadap segala sesuatu berkemampuan. Jangan coba-coba, ini nggak mungkin lah. Nggak mungkin diperkarakan Allah ini. Jangan. Akhirnya terhadap keluhan para sahabat yang menganggap berat sistem hisab yang dilakukan Allah berat. Ini nggak bikin rileks ini. Kalau urusan hati aja jadi objek perkara, ini berat. Bisa-bisa enak turun, enak mahal. Maka Allah tidak menurunkan grade. Kata Allah, kamu pengen diskon, pengen pengurangan beban, objek hisab. Amanah Rasulullah. Para rasul sudah menyatakan beriman. Orang beriman itu sami'na wa ata'na bima unzila ilaihi min rabbih, kepada apapun yang diturunkan oleh Allah yaitu berupa Al-Quran, kitab-kitab Allah, Al-Bayyinat, hujjah-hujjah. Tapi tidak sederhana itu. Para rasul beriman, wal mu'minun, orang-orang beriman sebelum sahabat datang Nabi udah lebih dulu beriman. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Siti Khadijah. Ini kan di Madinah ceritanya. Kamu gimana? Orang-orang dahulu sebelum kamu lebih siap sami'na wa ata'na. Walaupun perkara hati menjadi objek hisab. Kullun, semua mereka itu yang dulu-dulu sebelum kamu itu amanah billah, menyatakan beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan wa malaikatihi. Ini pengulangan ayat 2, 3, 4, 5. Dan seluruh malaikat tanpa terkecuali. Berbeda dengan Bani Israel, mereka tidak mau beriman kepada malaikat Jibril, karena malaikat Jibril dianggap common enemy, musuh bersama mereka. Lantaran malaikat Jibril lah peluang dari keturunan Ishak dianggap oleh Bani Israel tertutup, diserobot oleh keturunan Ismail yang bernama Nabi Muhammad. Wa kutubihi, mereka semua juga beriman pada kitab Allah. Jangan niru Bani Israel yang Taurat iya, yang Injil iya, Al-Quran menggalah karena produk Muhammad. Wa rusulihi, dan semua Rasulullah. Lagi-lagi Nasrani jangan, Yahudi jangan. Mereka mah beriman hanya kepada Nabi yang disenangi mereka. Pada Muhammad tidak, karena mereka tidak senang. La nufarriqu, kata orang-orang mukmin yang dulu nih, kami gak beda-bedakan tuh bain ahadin min rusuli, satu rasul dari rasul yang lainnya. Wa qalu, mari kita lihat bareng-barengnya. Wa qalu, komitmen mereka adalah, wa qalu, komitmen mereka adalah satu, sami'na, dua, ata'na ghufranaka, tiga, wa ilaikal masir. Komitmennya ada tiga. Siapa yang bisa menebak 1, 2, 3 itu terkait dengan dimensi apa? Ayo.
Nanti kalau yang benar saya kasih baca pada tanggal 29 Mei. Tapi kan ada jatah 29 Mei baca. Ayo, ada 3 komitmen orang-orang mukmin beken. Alladzi an'amta 'alaihim. Kan gitu kan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh, ada asyuhada, as-solihin, as-siddiqin, an-nabiyyin. Mereka itu komitmennya 3. Sami'na 1. 2. Atona ghufranaka. 3. Ilaikal masir. Nah, 1, 2, 3 terkait dimensi apa? Waktunya 1 menit. Dan modelnya rebutan, siapa cepat siapa dapat. Boleh call friend. Ya, karena seruan nih. Kalau salah dapat setengah bacang. Terkait ke ini apa, kesediaan untuk Enggak, dimensinya aja. Terkait dimensi apa? Sami'na atona ilaikal masir. Oh, itu menyerah, dia menghadapkan tangan ke kamera itu nyerah. Dimensi kan cuma ada 2. Ada dimensi ruang, ada dimensi waktu. Nah, tuh udah mulai pinter, udah seperempat bacang. Setidaknya tali bacangnya lah. Sami'na itu pas. Atona, apa yang kita lakukan sekarang, present. The future-nya wa ilaikal masir. Bagaimana orang mukmin sejati itu dari lini ke lini itu luar biasa totalnya. Itu yang dimaksud dengan wala khaufun wala hum yahzan. Masa lalunya saja dimulai dengan komitmen samina. Kami udah dengar itu dulu. Wahtona, dan sekarang kami akan terus menerus taat. Toh pada akhirnya wa ilaikal masir. Ke depan kami semua kembali pada Allah. Itu pas, present, future. Berarti memiliki 3 dimensi waktu. Dahulu, sekarang, nanti. Kalau kita patah salah satu dimensi, sulit. Ujuk-ujuk jadi orang mukmin nggak bisa. Okay. Jadi sami'na itu akan menjadi masa lalu. Selanjutnya sekarang jadi apa? Bisa asoina. Itu orang Yahudi. Padahal dulu sami'na. Bisa lewat pengajian di sami'na. Bisa ada teman memberi nasihat. Atau anak kita menegur kita. Atau suami menegur istri menegur suami. Atau suatu hidayah dari Allah dibikin setruk. Semua sami'na. Masalahnya present now sekarang mau atoina atau asoina. Orang Yahudi sami'na tapi asoina. Kita atona. Tidak cukup di situ. Orang Yahudi nggak care pada akhirat. Kita care pada akhirat. Semua masa depan kita wa ilaika al-masir. Itulah yang dimaksud dengan kullun amana billahi wa malaikati, direkam oleh surat Al-Fatihah.
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti kesimpulannya Bu Neneng juga cuma dapat tali baca ya. Tali. Tapi paham ya ibu-ibu ya bapak-bapak ya. Artinya mengawal dimensi waktu. Dikit terusan dikit padahal. Ghufranaka. Kenapa sih enggak Ghufranaka itu enggak ya Allah saya minta ampunanmu? Ghufranun, fu'lanun, Qur'anun, Rahmanun, Husbanun. Berarti belakangnya ada anun, artinya ekstrim. Ghufrun, ampunan. Ghufranun, ampunan yang besar agung. Qur'anun, bacaan yang agung. Husbanun, perhitungan yang agung sehingga matahari tidak bertabrakan dengan planet-planet lain. Semua beredar secara harmoni. Husbanun, Rahmanun, bukan kasih sayang biasa, tapi kasih sayang agung, sehingga walaupun orang maksiat tetap dikasih oksigen. Rahman. Nah, Ghufranun, ampunan yang agung, sehingga andai kata tidak perlu, belum sempat tobat, tetap dapat ampunan Allah. Ada dosa yang tidak kita hafal karena nggak sengaja, tetap dapat ampunan Allah. Beberapa dosa kita bukan lupa, orang-orang bahwa itu berdosa ya. Karena kita itu orang niat barangnya, tapi kan ceroboh mah tetap baik ceroboh. Maka disebut Ghufranaka ya. Ghufranaka. Akhirnya dilema. Alih-alih para sahabat minta dispensasi soal objek perkara hisab yang bawa amal hati jadi perkara hisab. Ini berat. Mengawal sholat supaya tegak aja berat. Mengawal jihad berat. Tapi mereka ingat, apa hasibtum an tadkhulul jannah walam mazhatul ba'sa wad darra. Apa kalian anggap enteng cara masuk surga, sedangkan kalian belum sempat disentuh oleh al-ba'sa, kehilangan fungsi, wadarra, berbagai penderitaan, sebagaimana pernah dialami khalau min qabli, orang-orang terdahulu dari itu. Saya mah hafal tuh urut-urutannya, kurang paling apa sih. Tapi merengek pada Nabi Allah, tolong lu sampaikan buat tamat. Objek perkara hisab juga perkara hati. Lalu akhirnya dijawab oleh Allah. Lihat tuh komitmen orang-orang sebelum kamu, nggak berubah tuh. Serius mereka. Akhirnya turun juga ayat. Dan ayat ini menutup surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akhirnya di kalangan ahli tafsir menganggap ini ayat menghapus aturan tentang amal hati menjadi objek perkara hisab. Sehingga menjadi begini cara pandangnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani yang kamu nggak sanggup. Yang kamu nggak sanggup mengawal hati kan, ya udah, itu nggak jadi objek perkara hisab. Itu satu pendapat. Jadi
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, menasah wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Sementara Nabi Muhammad berkali-kali menyatakan yang ada di dalam hati kamu tidak akan dihisab kecuali kamu wujudkan. Jadi ada orang menyimpan hasrat untuk melakukan suatu aksi, bertahun nggak pernah diwujudkan, nggak jadi objek perkara ihsan, atau belum disebut amal. Akhirnya batal diwujudkan, maka nothing. Jangan berpikir maaf nih, lah Arab zina lah, 10 tahun nggak terrealisasi. Pengen zina susah. Akhirnya 10 tahun kemudian nulis not question apa itu? Question. Lelah berniat zina. Lebih baik saya akhiri lah. Ternyata tidak sanggup saya berzina. Emang dipikir dapat pahala 1? Enggak. Wah nothing. Kita kadang-kadang salah mikirnya. Dua rencana ale dibatalkan oleh pahala siji. Gitu ya? Iya, saya sering punya. Saya itu sering memperbanyak rencana jahat, tapi saya batalin biar pahala 1. Kebaikan yang Nah itu bagus. Hadisnya justru ini. Yang benar adalah rencana hati itu yang baik. Kalau batal dilaksanakan, kalau selama jadi rencana, dia nothing, tidak dianggap kosong. Akhirnya batal dilaksanakan, maka dapat 1 gitu loh. Itu nothing ya. Ini kan menjawab yang para sahabat curhat pada Rasulullah. Kalau niat baik itu bertahun kemudian, 10 tahun kemudian wakaf misalnya, pengen wakaf sampai arep mati, akhirnya nggak jadi dilaksanakan, dapat 1 uang akhirnya diwakafkan niat baik kan Allah Maha Tahu. Lah Allah itu modus nah, lihat ya. Tapi kalau rencana jahat selama belum diwujudkan dan atau dibatalkan, nothing, kosong. Semua juga kosong selama namanya rencana, kosong. Jadi wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Au tukhfu itu dihitungnya pada saat ujung, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Gitu. Nggak usah panik para sahabat. Nah maka la yukallifullahu dianggap menasah yang tadi. Itu satu pendapat. Saya tetap biasa-biasa saja. Ini gak menasah, karena ya la yukallifullahu itu menyangkut tentang bahwa tidak mungkin syariat Islam itu berat. Andai kata objek hati kita itu dihisab, percayalah orang mukmin itu bisa menata hati. Nggak berat, menata hati dia berat. Tapi para sahabat itu paling takut walaupun 1 dosa. Kita mah enggak. Jadi kerisauan sahabat menghadapi Rasulullah itu memang kerisauan tingkat tinggi. Orang pengen 1 nokta dosa doang. Gitu ya jadi masalah. Jadi ditirunya orang ketajak rasanya. Orang ketajak. Kita mah ratusan ribuan dosa juga bisa enak turun ngiler namanya. Pulang korupsi ada tangan nilpot ke mamanya, mama besok insya Allah ya, insya Allah nih besok insya Allah ini
berkahnya anak kita, Mama. Berapa, Pak? Ya, kecil-kecilnya 500 lah. Tapi cash tunainya baru 200. Alhamdulillah ya, Mama. Anu salat syukur, tak sujud syukur, tak apa. Teger kok. Tapi bapaknya masuk angin, pengen pulang aja Pak. Balik dikerok turu, ngiler segala. Artinya enak hati kita. Para sahabatku si Jibayu suruh kelimpa. Jadi beda standarnya lah. Kita pernah mengkaji la yukallifullahu tahun lalu bahwa Allah setiap siapapun si fulan yang diputuskan oleh Allah diuji, pasti kunci jawabannya sudah diberikan dulu oleh Allah. Maka dia pasti berkemampuan menjawab soal kecuali jendel. Terus apa mana? Ya jendel. Jadi setiap orang yang akan diuji oleh Allah sudah lebih dahulu dipersiapkan oleh Allah cara menjawab ujian itu. Maka tidak setiap orang dapat ujian. Emang setiap orang dapat ujian, waktunya bersamaan. Itu mau PTBK, kalau nggak ujian mandiri macam perguruan tinggi. Maka beruntunglah siapa yang diuji, karena orang diuji berpotensi dua hal: satu lulus lalu naik kelas, atau tidak lulus bertahan kelas. Tapi informasi base-nya tahu kelas, saya kelas berapa gitu. Itu diuji. Sebagaimana yang tidak bayar SPP nggak boleh ikut ujian sama kepala sekolah, ya kan? Jadi peserta ujian itu tidak adalah seseorang yang layak ikut ujian, layak secara administrasi. Nah, Allah yang menentukan kelayakan siapa yang diuji. Ada yang ahli ibadah yang diuji, yang tidak ahli ibadah nggak diuji-uji. Nah, siapapun di antara kita yang diuji, ketahuilah sudah dulu kita itu dipersiapkan cara menjawab ujian. Maka tidak ada beban yang di luar batas kemampuan, nggak ada. Maka perintah sholat itu harus berdiri dengan cara meletakkan kaki di bawah, tangan di dada. Kebayang nggak kalau kaki di atas? Ngejungkel kan? Itu contoh. Bahkan dalam keadaan tertentu boleh sambil berbaring, sambil duduk. Ada rusuh di situ. Dan segala halnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Perhatikan di situ ada kata kasabah, ada kata iktasabah. Berarti ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Iktasabah yaktasibu iktisaban. Kata kedua. Kata pertamanya kasabah yaksubu kasban kasbun. Artinya sama, berusaha. Kasabah berusaha, iktasabah berusaha. Bedanya, kalau kasabah namanya UBB. Ada kasabah, ada iktasabah. Kasabah itu usaha biasa. Setiap kali ada tambahan huruf pada fi'il mujarrad atau fi'il dasar, itu artinya bertambah. Contoh, kasabah berusaha, iktasabah usaha luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan dengan baik. Ini informasi penting dari Allah. Lahama kasabah. Siapapun yang usaha biasa saja itu dapat pahala. Amalan baik itu usahanya nggak perlu kerja keras. Walaiha, dan diganjar dosa maktasabat, segala sesuatu yang pakai usaha kerja keras. Karena perbuatan jelek perlu kerja keras. Pernah nggak dihayati? Paling gampang beramal soleh, paling sulit beramal salah. Pernah nggak disadari? Pencuri itu setengah mati untuk mencuri itu. Bagi orang yang sehat, berbohong itu
tersiksa. Orang bisa turu berbohong itu. Nah, kesulitan-kesulitan yang mengiringi terjadinya aksi kejahatan disebut iktasaba. Tapi perbuatan soleh, perbuatan baik tidak perlu kerja keras. Dirancang, didesain oleh Allah, manusia senang yang baik. Gampang banget. Kalau ada orang anggap, kamu jangan nganggap remeh ya, sholat ini sulit, berarti dia salah. Mudah, tapi berat. Misal karena wudhu atis, puasa ngelih, tapi tingkat kerja kerasnya, butuh pemikirannya, tetap perbuatan jahat. Apalagi bagi yang tidak terampil berbuat jahat. Wahyu, waduh hati. Wahyu, Cita-cita doang. saya kalau nggak kuat tekadnya putus asa waktu itu. Itu contoh. Ini mah wahyu dalam pengertian nakal. Makanya di wahyu menikah aja. Poligami. Kan berat kan karena perbuatan salah. Nah, namanya iktasaba tuh. Berat jujur ya. Iya pokoknya perbuatan salah aja lah. Tapi banyak yang melakukan justru yang terjerumus. Walaupun berat gitu. Oh iya. Oh penggemarnya banyak. Tapi tidak nampak. Penggemarnya banyak. Iya iya. Nah setidaknya melalui potongan ayat ini kita tahu lah meladeni. Mendingan beramal soleh. Secara psikis enak. Secara psikis enak, sehat. Dah, kita akan ada di ujung surat. Isinya doa. Ada berbagai doa. Doa ini adalah doa yang tadi kullun amana. Ada kan di atasnya kan? Orang-orang yang beriman itu doanya khas. Aja pepilihan dulu lah kalau beriman. Ini doa-doanya. Jadi amana rasul kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Orang-orang yang ihdinas siratal mustaqim itu, ini doanya. Maka kalau kita baca kulla lailatin tiap malam dari sejak amanar rasulu berakhir dengan doa-doa ini, fahasbi itu sudah cukup. Saya menganggap cukup untuk menyatakan berani pada Bani Israel, cukup untuk berbeda, cukup untuk menegakkan akhirat. Siaplah. Nah, mari kita baca doa-doanya. Rabbana, lihat di situ tidak pakai ya, tidak pakai harfun nida. Ya, sebab lamun gue ya berarti Allah adoh. Kita ngadohi Allah, weh, itu ya. Ini orang gue ya mungkin berbisik saking rumah separake. Rabbana, Allah. Orang mungkin jangan apa orang perlu dia orang mungkin. Jadi jangan pedulikan Allahnya, pedulikan kitanya. Kita mau keras apa enggak? Kalau percaya diri Allah itu dekat, Rabbana. Enggak perlu ya. Perhatikan sebelum saya lanjutkan, bahkan ujungnya bukan ngelunjak orang Rabbana manis saking parake. Lihat. Kita lihat wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ada Rabbananya enggak? Udah hilang. Saking udah gak jarak lagi. Jadi dari sejak ianya hilang Rabbana, ujung-ujungnya wa'fu anna waghfir lana. Tidak ada Rabbana fa'fu anna tuh. Tidak ada Rabbana faghfir lana. Tidak ada Rabbana warhamna. Jadi aneh orang mukmin tuh. Kalau sudah dekat malah makin dekat tuh. Nah orang torikot malah nempel. Gitu. Dibuktikan dari mana? Nggak perlu Rabbana layu wis tadi tinggal ada jarak gitu ya. Nah membangun perasaan itu yang sulit. Nah kita baca doa kita ya. Rabbana ya Tuhan kami, la tu'akhidna in nasina wa akhtana.
oke deh, kami terima keputusan engkau soal intubdu apa tadi? Ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum billah. Silakan hisab apapun ada yang ada dalam diri kami. Tapi kalau kami ceroboh hilap, jangan dong. Turut tuh penawarannya tuh. Jadi boleh hisab hati kami akan berjuang di hati kami. Tapi kalau kami hilap, lupa, atau kesalahan kecil yang menyebabkan kami zalla kayak Nabi Adam, apa kata pendoanya? La tu'akhidna, jangan dong kami dihukum. Berarti sudah ngalah nih ya. Tadi makan ngotot dengan Rabbana, ya Tuhan kami, la tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Apa nih artinya ini? Janganlah engkau membebani yang sama dengan beban orang terdahulu. Kami udah beda kualitas generasi. Orang dulu sampai nyawa, kami kayaknya menurun. Mungkin juga fisiknya beda kuatnya. Bengen jaduk-jaduk, siki pendek. Bengen bisa melayu cuma dengan sepatu ala kadarnya. Sekarang udah gak mampu. Standarnya dirubah sih. Tidak minta diistimewakan, standarnya doang dirubah. Dari generasi ke generasi berbeda kualitas. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Dan jangan pula engkau berikan PR, challenge, tantangan yang kami enggak punya kompetensi di situ. Apa Allah perlu diajari? Enggak. Emang enggak boleh kita ngomong? Boleh. Kau ngomong Allah yang sudah pasti tahu, merasa dekat. Sekarang saya ngomong ke istri saya, "Ma, hati-hati Ma ya. Hati-hati." Apa? Ya jangan asal aja pakai kelambi. Saya berani ngomong ke istri saya kok. Tapi saya ngomong ke Buneng, hati-hati Buneng. Jangan asal pakai baju. Emang siapa lu? Kayaknya mungkin. Jadi ada perasaan dekat. Nah ini yang saya maksud lompatan ini. Tiba-tiba hilang robananya. Wa'fu anna. Oh udah intim banget nih. Nggak make ini lagi apa? Sepanggilan. Asalnya robana nggak lagi. Ini bukan dusun, bukan celuntang ini. Saking dekatnya ini. Wa'fu anna. Kalau begitu ya Allah, akhirnya sambil mempet kan. Ya Allah, afu anna. Satu, maafkan. Itu dulu pegang. Yang kedua, ighfir lana, tutup. Yang ketiga, irhamna, kerunyani. Kita maaf dulu. Ada anak akhirnya dihukum oleh Bu Neneng Surya. Maklum lah. Walaupun PGRI tetap STM juga. Sekolah tara masuk. Maka dihukum oleh Bu Neng. Kata orang tuanya dipanggil, Bu Neng tolong maafkan anak saya. Nggak bisa. Harus dihukum. Tolong si Bu Neng, kapan-kapan saja. Oke, saya tutup dulu. Nanti kapan-kapan dihukum. Terhapus enggak? Itu disebut ghafar. Karena belum pernah dimaafkan. Kalau mau dihapus ya dimaafkan. Lihat ilustrasinya. Jadi untuk menghapus dosa itu sulit. Yang ada itu ditunda azabnya. Oke, ditunda ya. Harusnya kita dihukum sekarang harusnya. Tapi kita bertobat pada Allah, mengkoyah. Nanti kapan di akhirat? Giliran di akhirat kita ngadep ya Allah, usah dibusepi, maafkan saya dong. Nanti disebut ampun. Cuma di frame kita ampun itu rendah.
Ampun tinggi banget. Bayangkan anak-anak kita gagal mendapat maaf, yang ada penundaan sanksi karena nggak pernah dimaafkan. Nah, penundaan sanksi itu bentuknya macam-macam. Bisa gofar itu kan to cover, menutup, cover book, cover bed, artinya kan menutup, sehingga orang nggak lihat, orang lain bahwa kita pendosa. Dan kita juga dibikin orang kalingan. Sebab kalau kalingan pada dosa kita nggak bisa tidur, kita nggak bisa makan, asam lambung naik. Namanya to cover, ditutupi. Allah senang menutup aib kita, maka kita harus menutup aib orang lain. Itu to cover. Yang terakhir, warhamna. Ujung-ujungnya apa? Di akhirat kita berhadapan dengan dua situasi. Betapa banyak dosa yang berhasil ditunda Allah azabnya, berkumpul di akhirat. Tinggal satu yang kita harapkan, ya Allah tolong dihapuskan, maafkan ya Allah, tolong maafkan. Itu ternyata masih kurang juga, butuh syafaat. Semua disebut irhamna, warhamna. Padahal ahli, jadi ahli ibadah juga sulit di sini. Kalau yang wa'fu'ananya bukan yang tadi dihapus. Wa'fu'an maaf itu maksudnya dihapus. Afu. Iya, dihapus berarti tidak ditunda. Ya. Oh, sudah nggak ada catatan. Yang tadi itu doa yang apa? Wa'fu'anna wa'firlana yang bisa dihapus. Iya, jadi faghfirlana Allah. Sebelumnya wa'fu'anna. Ada gitu. Ada. Wa'fu'anna wa'firlana. Kalau ini kita baca. Ya ini wa'fu'anna dulu, ya Allah hapus. Kalau memang nggak bisa dihapus, ya Allah tunda. Tunda itu jangan sekarang. Sebab kalau diazab keburu mati nggak bisa beramal lagi tuh. Nah, dengan mati itu akhirnya kita nggak beramal lagi. Azab nggak itu akhirnya? Azab bagi orang yang pengen hapus dosa, keburu mati. Aja mati dikit. Anta maulana. Ayo, masih ingat nggak? Wallahu waliyun. Masih ingat? Allahu waliyun. Kita harus menjadikan Allah itu wali, pihak otoritas paling dekat. Maka kita ngomong anta maulana, ya Allah adalah wali kami. Kalau begitu fangsunna alal qaumil kafirin. Ayo, artinya apa? Nah, itu. Kami siap perang melawan orang-orang kafir. Orang kafirnya aja kami lawan, apalagi sebab kekafirannya. Nggak mungkin kami lakukan. Jadi fangsunna alal qaumil kafirin adalah paling tinggi levelnya. Perang aja kami mampu, apalagi memerangi sifat kekafiran dalam diri. Maka kami butuh pertolongan Allah. Yang lain maka kami bisa selesaikan. Syaratnya apa? Anta maulana. Jadikan dulu Allah sebagai wali kita. Sebagaimana anak perempuan kita mau menikah nggak bisa mengurus dirinya, maka butuh wali. Anak-anak kita yang di SD nggak bisa mengurus dirinya sendiri, maka gurunya nanya, mana wali muridnya? Semua orang-orang terdekat. Pertanyaan kita, wali hidup kita siapa? Allah. Tapi kan ternyata enggak. Kadang Pak Jokowi, kadang kepala vertikal, pemenang, kepala dinas, kepala daerah, bahkan suami-suami sekarang mah istrinya walinya. Ayo ada. Karena banyak suami takut ke istri kan. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita berbahagia kepada Allah telah diberikan kesempatan menyelesaikan surat Al-Baqarah.